Shalom lovers of God, senang rasanya boleh kembali menyapa lovers of God sekalian. Doa saya setiap lovers of God yang menyaksikan video ini terus berada dalam kasih karunia Tuhan. Amin lovers of God. Saya juga berdoa agar setiap video renungan yang ada di channel ini boleh menjadi berkat buat setiap lovers of God. Dan jika lovers of God terberkati, boleh bantu klik tombol like, sharekan video ini, lalu bagikan berkat yang didapat di kolom komentar. Boleh ketik di kolom komentar berkat apa yang Anda dapatkan lovers of God. Supaya apa? Supaya berkat yang Anda dapatkan itu boleh juga menjadi berkat buat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi lovers of God yang belum. Dan mari nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap kali saya upload video-video renungan yang terbaru. Kali ini lovers of God kita akan merenungkan satu hal. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tonton suatu video itu tentang 3 buah sepeda motor yang sedang menaiki tanjakan yang panjang dan curam. Perhatikan kata curam di sini. Kenapa? Karena betul-betul tanjakannya itu cukup tinggi kemiringannya. Dalam video itu saya menyaksikan 3 motor itu yang sedang berusaha untuk nanjak. Tapi hanya ada satu motor yang sampai ke ujung di atas itu. Agar lovers of God dapat lebih mengerti apa yang saya maksud, mari kita sama-sama saksikan, kita tonton videonya. Nah, lovers of God, kita udah sama-sama saksikan videonya, bukan? Sekarang mari kita renungkan. Dari ketiga sepeda motor dalam video tersebut, apa yang menyebabkan motor yang paling belakang itu bisa sampai ke ujung di atas? Karena sepeda motor yang di belakang itu ada awalannya. Makanya terlihat sepeda motor yang di paling belakang itu ngebut. Seakan-akan dia memberi awalan yang cukup untuk bisa sampai ke atas. Ketika saya nonton video itu, Tuhan sampaikan bahwa jalan yang dilalui oleh ketiga sepeda motor tadi sama. Betul kan? Sama. Lalu jalanannya, treknya sama, semua sama. Tetapi karena yang sepeda motor yang di belakang ada awalan, maka sepeda motor tersebut berhasil nanjak sampai ke atas. Yuk kita renungkan. Ketiga sepeda motor itu gambaran kita. Lalu jalan yang menanjak itu gambaran problem beban hidup yang kita alami. Untuk kita bisa kuat menyelesaikan problem kita, maka kita perlu awalan. Kita perlu tenaga dorong yang bisa membuat kita terus nanjak menyelesaikan jalanan yang menanjak. Ya. Apa itu awalan? Tidak lain adalah hati yang gembira. Ya, ketika saya menyaksikan video itu, Tuhan memberikan impresi dalam hati saya bahwa awalan itu bicara tentang hati yang gembira. Kenapa? Ketika hati kita gembira, ya, kita akan punya kekuatan. Kita punya awalan yang baik. Hati yang gembira bukan saja sebagai obat yang manjur bagi yang sedang sakit, tetapi juga sebagai awalan untuk kita kuat menghadapi setiap problem hidup kita. Amsal 15 ayat yang ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Satu lagi ayat yang familiar buat kita, yaitu dalam Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira
Tuhan senang. Amin, lovers of God. Ketika hati kita gembira, itu seperti awalan pada sepeda motor yang di belakang yang memberi kekuatan untuk menanjak sampai ke atas. Hati yang gembira membuat beban yang kita hadapi terasa lebih ringan, sehingga kita mampu menghadapi problem hidup kita. Tetapi ketika hati kita pahit, renungkan ini, lovers of God. Ketika hati kita pahit, maka pasti semangat kita akan melemah, dan itu membuat beban yang kita rasakan terasa lebih berat lagi. Ya kan? Amsal 24 ayat yang 10 sudah menyatakannya buat kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi yuk mari, lovers of God, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, mari biasakan untuk tetap gembira. Jangan kehilangan sukacita. Karena itu kekuatan untuk kita dapat terus maju menapaki setiap beban problem hidup kita. Hati yang gembira itu bukan menghilangkan masalah yang kita hadapi. Ya, hati yang gembira hanya memberi kita kekuatan. Ya kan? Hati yang gembira hanya memberi kita kekuatan. Lalu mari kita renungkan. Kenapa hati kita yang perlu gembira? Kenapa bukan yang lainnya? Ingat, Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal dengan jelas menyebutkan bahwa hati kita adalah penentu kehidupan, seperti apa yang hendak kita alami. Satu hal yang perlu diingat, lovers of God, bahwa setiap kita itu pasti ada bebannya sendiri-sendiri. Mungkin si A terlihat tidak punya beban, padahal pasti si A pun punya. Hanya berbeda beban yang dialami oleh si A dan beban yang dialami oleh si B. Itulah keadilan Tuhan. Setiap kita pasti punya beban hidup yang berbeda-beda. Jadi mari, lovers of God, mari jangan pernah bandingkan kita dengan orang lain. Izinkan Tuhan bekerja. Ya, kenapa? Karena Tuhan izinkan kita alami beban pergumulan supaya kita belajar bahwa kita butuh Tuhan. Ketika kita tidak punya problem, ketika kita tidak punya beban masalah, biasanya kita akan gampang melupakan Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Karena itu Tuhan izinkan kita mengalami beban pergumulan supaya kita disadarkan bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, lovers of God? Yang kita bisa simpulkan adalah mari jalani beban yang Tuhan izinkan kita alami dengan hati yang gembira, sehingga terasa lebih ringan dan cepat selesai problem kita. Kenapa? Ketika seperti motor tadi, ketika motor itu ada awalan, maka dia akan lebih kuat menanjak, dan semakin cepat dia mencapai ujungnya, dia semakin cepat mencapai puncak, dan dia semakin cepat selesai. Ya, jadi mari jalani dengan hati yang gembira supaya terasa lebih ringan dan cepat selesai problem kita. Amin, lovers of God. Amin. Saya berdoa kiranya renungan ini boleh menguatkan setiap lovers of God dalam setiap beban pergumulan yang dialami. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Anda alami, tapi percayalah lovers of God, Tuhan tidak pernah tinggalkan Anda sendirian. Tuhan tetap sertai. Kenapa? Karena dia adalah Allah Immanuel, dan itu adalah janjinya bahwa dia akan selalu menyertai kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai setiap lovers of God. Sampai bertemu lagi dalam renungan-renungan yang lain, dan terima kasih untuk semua dukungan lovers of God yang sudah diberikan sehingga membuat channel ini dapat terus memberkati lebih banyak orang lagi. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan ini manaku.